Salam, selamat siang para pemirsa dimanapun berada, khususnya umat Kristiani, karena acara ini adalah acara untuk umat Kristiani secara khusus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan secara khusus untuk umat yang percaya. Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan perjanjian lama, Yesus sudah ada di dalam kehidupan sebelum dunia dijadikan. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 sampai ayat 2 dan 3, dan seterusnya. Kejadian 1 ayat 26 itu menyatakan bahwasannya pribadi Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Lalu, mengapa dia harus turun ke bumi ini? Renungan firman, berita firman pada siang ini, secara singkat saya sampaikan untuk merefleksi iman kita supaya dapat memahami maksud dan tujuan dia datang ke bumi ini. Dan sebagai korban yang sempurna untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Jadi, konsep perjanjian lama dalam bentuk persembahan material tidak dikehendaki Allah di dalam liturgi perjanjian baru. Setelah Yesus mengorbankan dirinya sebagai manusia, dia adalah anak Allah yang hidup. Dia itu adalah Allah yang mengosongkan dirinya turun ke dalam bumi ini untuk merendahkan dirinya sebagai manusia. Tanpa dia turun, kita tidak bisa diselamatkan. Dengan persembahan korban, liturgi perjanjian lama tak akan mampu menyelamatkan manusia. Justru itu kita yang percaya sekarang ini, yang sudah mendapat bagian dalam kekekalan kelak, kehidupan kekal kelak, yang namanya sudah terdaftar di surga dan sudah beriman kepada Yesus, janganlah lagi menggunakan liturgi perjanjian lama. Jangan lagi melakukan konsep-konsep persembahan perjanjian lama. Kemarin sudah saya terangkan apa-apa saja yang dimaksud dengan konsep perjanjian lama dalam bentuk persembahan di dalam bait Allah, di dalam mesbah, korban sajian, korban bakaran, korban penghapus dosa, korban keselamatan. Itu ada semua tertulis di dalam Imamat 1. Nanti bisa dibaca para pemirsa secara khusus umat Kristiani. Bahwasannya di dalam gereja saat ini, liturgi persembahan tidak berlaku lagi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Yang berlaku saat ini adalah liturgi persembahan spiritual, bukan liturgi persembahan material seperti yang dilakukan oleh orang-orang perjanjian lama.
secara khusus bangsa Israel, yaitu bangsa yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah. Mereka lah bangsa yang menolak Yesus. Mereka yang menolak bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi, korban persembahan material tidak berguna lagi saat ini. Yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 8 sampai 10. Para pemirsa nanti dapat membacanya di dalam Ibrani 10 ayat 8 sampai 10. Itulah renungan firman saat ini, refleksi daripada iman kita sehingga kita dapat mengenal Yesus lebih dalam lagi. Maksud dan tujuan Yesus datang ke bumi ini untuk menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.